Halo semuanya, saya Ciwan di sini di channel Day Official akan membagikan, bukan membagikan, saya sedang nge-vlog ini lagi proses instalasi dulu untuk pengetesan AC second yang dipanggil oleh bos saya ya, karena saya freelance juga di sini, jadi saya dipanggil untuk memperbaiki AC ini. Katanya ini AC dapat dari konsumen, suruh minta perbaiki sama pengecekan. Makanya saya datang ke sini dan saya dicek. Ini proses untuk tahap pengecekannya, dari mulai misal indoornya dan outdoornya, pipa-pipa seadanya. Jika kalian ingin servis kepada saya, kalian bisa hubungi atau lihat di deskripsi tentang kontak saya. Jika kalian ingin kirim ke sini, maka biaya kirimnya ditanggung sendiri ya. Untuk lokasinya saya berada di Subang, Jawa Barat. Kota Subang. Kalian bisa cari Dunia Elektrikal Indonesia di Google Map yang berlokasi di Dawan, Subang, Jawa Barat, yang Kampung Sukasari. Untuk harga dari saya, mungkin saya tidak bisa disebutkan karena tiap kerusakan pasti berbeda-beda, tergantung kerusakannya dan tergantung alat-alat yang dibutuhkan. Tapi kalian tidak perlu takut untuk masalah harga, karena saya menawarkan harga yang terjangkau, karena proses pengerjaan perbaikannya di sini dan saya tidak dipanggil. Kecuali kalau kalian memanggil saya, mungkin ada biaya panggilan juga. Untuk garansi mungkin saya bisa garansi dari jasa aja. Jika ada kerusakan yang lain yang tidak kecek sama saya, mungkin saya akan garansi. Dan untuk biaya spare part yang harus dibeli mungkin ditanggung oleh konsumen. Untuk pemanggilan mungkin saya bisanya khusus di kota Subang, Jawa Barat. Jika di luar kota mungkin ada kena biaya untuk pemanggilan. Halo semuanya, ini proses instalasi AC ya, AC model split. Ini saya lagi pengetesan karena ini AC bekas. Oke, gini ya tahap instalasinya. Mulai dari sini. Dari sini biasanya inputnya untuk power si AC ke PLN-nya. Biasanya ada yang kayak model kayak gini, ini model lama, ada juga yang langsung ke modul. Cuma di sini ada dua soket untuk ke outdoor. Tapi kalau model ini Panasonic nggak terlalu lama ya, model CU YN, Panasonic CU YN. Ini soketnya 4. Nah, untuk inputannya LN itu untuk power ke PLN, sedangkan untuk 1 2 itu ke outdoor ya, outdoor yang ini. Nah, ini untuk LN, untuk supply-nya. Anaknya kayak gini. Sama ini pipa balik yang besar, pipa yang kecil, pipa press. Connect ke sini. Dan ini menggunakan R32
dengan speknya 5000 BTU. Nah, ini 5000 BTU artinya ini AC ini setengah PK dengan ampere maksimal 2,1 ampere, dan untuk wattnya 430. Untuk kemampuan tekanannya di tekanan tinggi 4,15 MPa. Untuk tekanan rendahnya 2,55 MPa. Ini untuk tekanan tinggi itu yang kecil ini keluarannya, sedangkan yang untuk tekanan rendahnya yang besar ini pipa Bali. Dan ini menggunakan R32, dan selangnya saya menggunakan selang R22, maka pentilnya kan berbeda, makanya saya menggunakan kita fokuskan, makanya saya menggunakan konektor ini, atau juga bisa menggunakan ini. Supaya amannya saya menggunakan ini. Untuk di R32 hati-hati dalam menyalakan api karena mudah terbakar. Ya, hati-hati ya. Untuk ini sedang proses vakum ya. Udah 5 menit, saya belum punya alat analyzer vakumnya, makanya saya hitung sampai 5 menit. Itu vakumnya saya menggunakan robin air yang setengah, ukuran setengah. Ini udah 5 menit, maka kita tutup dulu ininya. Kita tutup, langsung matikan. Lalu untuk membuka ininya, kita membutuhkan kunci L. Untuk AC itu kunci L-nya ada 2 ukuran. Ada yang menggunakan kunci L5, ada juga L4. Kebetulan ini menggunakan L4. Ke fokus. Ini L4. Ntar kita tahapan pertama untuk membuka ini, usahakan untuk pipa yang kecil ini atau pipa press. Kenapa? Karena supaya oli tidak ikut naik. Kalau ini pipa balik, oli bakalan naik nanti masuknya ke unit indoor. Jadi tidak boleh di pipa besar dulu, harus pipa kecil. Kita buka. Untuk membukanya berlawanan jarum jam, arah jarum jam. Buka. Sampai mentok. Lalu kita buka yang besarnya. Sampai mentok juga. Lalu kita pasang tang ampere buat melihat kondisinya. Ini saya menggunakan tang ampere ST202. Menurut saya kalau memilih ini tang ampere ini karena ada alat ukur fitur kapasitor sama ampere sama celcius. Fungsi ini paling dibutuhkan, dan juga voltase C. Lalu kenapa saya memilih ini? Karena ini harganya cukup terjangkau. Cuma kelemahannya ini nih, dari baterainya. Penggunaan baterainya boros, dan juga untuk ininya mudah copot. Ini udah habis juga.
Oke, saya ambil baterainya dulu karena ini habis. Kita ambil baterai. Nah, sekarang udah diganti baterainya yang baru. Nah, suaranya juga jadi berbeda. Pakai jom. Sorry. Kita lanjut. Oke, udah nol. Kita masukkan ke salah satu kabel ini yang ke outdoor supaya membacanya outdoor saja, tidak sama indoor. Sudah ini kita colokan ke listrik. Nah, ini kan tidak menyala karena ini remote-nya ini harus kita klik. Nah, ini udah menyala. Nah, saya lupa lagi remote-nya di mana. Tapi ke sini belum. Kita tunggu perintah dari indoor. Nah, 5 start. Nah, ini 5 ampere 4, berarti ini bermasalah. Nah, proteksi karena ampernya tinggi 5 ampere. Sedangkan yang di sini keterangannya 2,1 ampere. Berarti AC ini bermasalah. Oke, kita matikan dulu. Biasanya paling sering ini dari Panasonic itu dari kapasitor. Kita cek dulu untuk kapasitornya. Ada di dalam. Nah, ini kapasitornya menggunakan 12,5. Ini udah diganti ya. Soalnya kalau standarnya biasanya Panasonic menggunakan 15 plus 1,5, tapi ini 2 mikro. Kita coba cek dulu kapasitornya. Oh, kita cabut dulu ininya, lupa lagi pengaman. Kerangan ban buka. Jatuh. Nah, kita cek buka satu. Ini yang star pen. Ini untuk start kompresor. Ini jangan sampai kebalik pemasangannya. Oke, nah kegunaan ini mantap. Saya menggunakan tamper ini. Ada fitur tes kapasitor. Kita tes
Jadi selektornya ini ini lambang kapasitor, maka di sini kilo ohm ini untuk hambatan dioda. Nah, ini udah pengecekan kapasitor. Entah karenanya ya karen video. Oh. Nah, ini untuk caranya. Satu disimpan ke common, yang satu lagi ke Heron. Nah, ini Heron itu untuk kompresor. Oke, kita cek satu, entahkan kita lihat berapa mikro lagi. Kita tunggu. Oh, berarti ini ternyata, nah, yang terjadi ini nih tuh cuma kebaca 200, maksimalnya 200 nanofarad. Harusnya di sini 15 mikro. Saya sukanya menggunakan 15 mikro, dan saya juga suka menggunakan 2 mikro. Kita cek lagi untuk motor pennya. Untuk motor pennya juga kebacanya 0,9 mikro. Jadi tidak nyampe 1 mikro. Untuk bawaan kapasitor motor pen outdoor ini biasanya setengah, 1,5 mikro. Tapi ini kapasitornya rusak, jadi harus ganti. Nah, saya akan menggunakan double atau oke, kita menggunakan double aja. Kita cari dulu. Kapasitornya 15 mikro sama 2 mikro. Saya akan pisah ini tuh kapasitor motor pen sama kompresor. Mungkin di sini saya skip dulu soalnya susah untuk mengambil videonya. Nah, di sini udah pemasangannya udah. Untuk runningnya saya gabungin dari running motor pen yang warna biru ini sama running ini dari listrik PLN dan running kapasitor ini untuk running kapasitor, bukan kapasitor, untuk running kompresor. Kita simpan dulu di luar, belum dirapin dulu karena ini lagi pengetesan, takutnya kompresornya yang rusak. Semoga kapasitornya aja yang rusak. Oke. Lalu ininya kita tutup kembali supaya penarikan anginnya dari kondensor tidak naikin ke atas ini, tapi dari arah kondensor. Dicabut tak?
anu iya ka dia. Nah, kita colokin langsung. Oh, bentar. Pasang tang ampere, saya sukanya milih 400 volt 40 atau 400 volt. Kenapa? Takut kompresor bermasalah melebihi 4 ampere. Ini mengakibatkan mencegah awetan dari testernya. Langsung kita colokkan. Lalu kita hidupkan. Nah, sudah. Tunggu. Ini sudah hidup. Tunggu. (201 ampere). Untuk kompresor ini berarti kapasitornya yang rusak, yang ini. Untuk harga ini kalau di sini harganya kalau nggak salah 25.000, nggak tahu 20.000, karena saya kurang tahu. Harganya saya bukan bagian di tokonya tapi di lapangannya. Untuk ampernya 1,2. Untuk tekanannya kita lihat. Tekanannya cuma 50 PSI. Nah, ini tanda-tandanya freon kurang. Tanda-tandanya akan membeku di sini, di pipa yang kecil. Nah, freonnya kurang. Mungkin ini pas waktu penyopotan karena kompresornya nggak nyala, jadi nggak sempat di pump down. Maka kita isi kompresor freonnya, atau sebenarnya namanya refrigerant, karena orang kebanyakan taunya freon. Kalau freon itu merek DuPont, yang benarnya namanya refrigerant. Kita pindahin di sini. Saya di sini belum dikencengin, kenapa? Saya buang dulu untuk mendorong. Ternyata ada oli keluar, jadi kita dorongnya pakai ini aja, peran dari ini aja, supaya. Nah, ini dari sang biru kita kendorin dulu. Nah, ini udah keluar banyak oli bekas tadi. Ini udah keluar, kita pulin lagi. Ini masih banyak, lalu kita isi. Udah beku, ampernya masih jauh 1,2. Ini mesin menyala, kompresor kita isi sampai bekunya turun. Dan juga kita harus merhatikan ini ampernya. Kalau ampere tinggi berarti ini kelebihan freon. Nah, tidak boleh lebih. Untuk freon R32 saya suka kasihnya kadang 130, kadang 140, tergantung dari voltase PLN-nya sama ya, isinya voltase PLN yang menyesuaikan ampere ini. Kalau voltasenya rendah, ampere bakalan tinggi ya. Ini kita baru 100 lebih, tekan lagi. Kan
Ini baru berapa ini? 140. Kita tahan dulu. 140. Udah dingin, pipa baliknya belum. Ampere masih jauh. Karena voltase di sini bagus. Dan ini udah mulai panas untuk ordernya, dan ini juga mulai dingin. Nah, saya nggak punya alat tes, karena saya tidak menggunakan alat tes. Jika kalian punya AC juga, kalau mau servis sini juga nih banyak yang rusak-rusak, dan betulin. Dan ini AC komplainan dari GRI di tahap pengurusan langsung ke GRI-nya. Nah, di sini distributor GRI ya, dari GRI Indonesia. Makanya saya juga banyak. Kalau mau order juga ada. Ini AC standing GRI kebanyakan. GRI. Ini juga masih bagus, sudah bagus. Sana ada tinggal 2 lagi, totalnya ada 5 kemarin tuh. Oh, bukan 5, 6. Cuma indoornya jelek semua, makanya tidak diperbaiki, jelek semua. Belum tahu ya lokasi ini. Kalau kalian ingin berkunjung ke sini, mau beli spare part ataupun AC, untuk lokasinya di Subang. Ya, tinggal cari aja di Google Map toko Jalan Hidup Dinamo Subang, pusatnya GRI dari Subang. Nah, ini udah kerasa dingin, perman jauh 1,4, tapi belum netes. Gedenya 145 kurang sedikit. Dulu. Ini udah dingin. Tapi kebalik belum dingin sih. Nah, udah embun ya, embun. Nah, udah dingin, kerasa. Cuma saya nggak ada tesnya. Oke. Untuk body tidak ada yang nyebur atau arus bocor. Karena sini saya nggak pakai sendal. Kalau misalnya ada arus bocor pasti ketahuan. Untuk ininya tidak ada bocor, hasilnya masih bagus. Oke, berarti ini bagus. Tinggal dicuci, dibersihin. Oke, sampai sini. Oh ya, itu dulu sebelum tutup kita akan masih tahu caranya untuk pump down-nya. Oke, ini udah bagus, kita siap-siap pump down. Untuk pump down caranya cukup mudah. Yaitu kita
besar. Oke, ini patokan coba posisinya. Yang kita harus utama tutup yaitu pipa pres. Jadi pipa pres itu mana? Ini yang disebut pipa suction. Oke, kita tutup. Untuk memutarkannya ini ke arah jarum jam. Tutup. Tangan saya pasang, licin. Sudah tutup, tinggal tunggu, lihat. Nah, jalan. Kalau misalnya itu lambat, biasanya kemungkinan kalau lambat pergerakannya mungkin itu kompresornya yang lemah. Tapi kalau tidak bergerak atau tidak bergerak kayak gini, berarti itu ada yang mampet, biasanya di kapiler. Terus dari tutup semua, langsung kita cabut. Oke, ini untuk sistem ramdon. Ini membuka tanpa membuang freon. Kita buka. Harusnya ini harus menggunakan dua kunci Inggris. Kali ini saya pemasangan tidak cukup kencang. Nah, untuk pengetesan, jadi saya tidak dikencangin, tidak diteruk kencang. Ini sudah dicuci. Kalau sudah dicuci, sudah beres, tinggal dipasang di konsumen. Cuma ini dari ada yang ngejual ya kobes saya ya. Nah, saya di sini cuma freelance. Kita tutup, bukan, salah, maaf. Tutup. Tutup lagi. Untuk penyucian ini juga harus ditutup. Duanya harus ditutup ya. Jangan sampai kemasukan air. Sama ini juga harus ditutup. Nah, saya selanjutnya akan rapikan ini untuk penyimpanan kapasitor jadi ganti. Oke, terima kasih atas video ini untuk menonton. Jangan lupa subscribe channel ini jika kalian lihat konten video ini bermanfaat. Boleh kalian share ke teman-teman kalian. Untuk channel saya untuk membagikan informasi pelajaran tentang elektrikal atau AC ya. Saya akan membagikan ilmu-ilmu yang saya dapat, walaupun enggak pintar orang lain. Mungkin saya bisa membantu kalian yang ingin belajar tentang AC elektrikal. Mungkin insya Allah saya bantu kerja di sini. Dan ini juga settingan saya juga tidak tahu mesinnya bermasalah atau tidak. Ternyata bermasalah. Dan sampai di sini aja. Sampai jumpa.